Shalom, perkenalkan nama saya Tabita Marta, biasa saya disebut atau dipanggil dengan Tabita. Saya berasal dari Jemaat Bandar Jaya, Lampung Tengah. Dan hal yang mau saya saksikan adalah pada tahun 2020, saat itu saya masih duduk di bangku SMA, kelas 3 SMA tepatnya. Dan di lingkungan saya adalah lingkungan yang sekolah Advent ini belum masuk di Bandar Jaya Lampung Tengah, jadi belum masuk sekolah Advent di sana. Oleh karena itu saya bersekolah di sekolah swasta yang ada di sana. Puji Tuhan, sekolah swasta ini sudah mengenal Advent sudah sejak dulu karena banyak anak-anak Advent juga sekolah di sana. Dan mereka pun sudah memaklumi untuk yang namanya hari Sabat. Tetapi suatu hari karena kelas 3 SMA ya, jadi banyak ujian. Ujian ini kena di hari Sabtu atau hari Sabat. Saat itu saya meragukan apakah saya bisa untuk tidak mengikuti ujian itu di hari Sabtu atau saya memang harus mengikuti ujian itu di hari Sabtu. Nah, saat itu saya memberanikan diri saya untuk datang kepada guru saya. Saya bilang ke guru saya, "Ibu, seperti biasanya saya kalau di hari Sabtu saya tidak bisa mengikuti ujian ataupun kelas seperti itu." Tetapi guru saya sebenarnya sudah mengetahui, tetapi dia bilang, "Tolonglah untuk sekali ini saja, karena kami tidak bisa melakukan susulan. Ini ujian yang benar-benar penting, yang bisa mempengaruhi kelulusan kamu nantinya." Nah, saat itu saya benar-benar khawatir karena saya takut saya tidak lulus. Saya seseorang yang tidak begitu pandai di dalam hal akademik. Oleh karena itu saya merasa ragu untuk hal tersebut. Lalu saya pulang. Setelah saya pulang sekolah, saya merasa apakah saya harus ke sekolah di hari Sabat. Ada kepikiran saya untuk berangkat ke sekolah di hari Sabat. Tetapi saya kembali berdoa kepada Tuhan. Saya sempatkan diri saya untuk berdoa di malam hari. Jadi saya bangun di malam hari, di dini hari untuk berdoa kepada Tuhan agar saya boleh ikut ujian susulan dan tidak ikut di ujian di hari Sabat. Dan 2 hari kemudian saya memberanikan diri saya kembali untuk datang kepada ibu ini. Saya datang ke ibu ini dan saya ngomong lagi hal yang sama yang dari kemarin. "Ibu, saya ada ibadah. Ibu tahu saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Jadi saya beribadahnya di hari Sabtu atau hari Sabat yang saya yakini." Dan entah kenapa ibu ini merasa dia diam saja sejenak. Lalu dia bilang, "Baiklah, saya akan mengizinkan kamu dan kamu akan susulan di hari Senin." Dan itulah adalah jawaban doa yang menurut saya benar-benar luar biasa. Karena saat itu misalnya guru itu bilang, "Tidak, kamu tidak boleh mengikuti ujian susulan karena memang harus hari Sabat." Tetapi oleh karena jawaban Tuhan saat itu, saya bisa mengikutinya dan saya bisa tidak mengikuti ujian di hari Sabat. Dan oleh karena jawaban Tuhan itu sangat tepat, bila mana ibu itu tidak mengizinkan saya, maka saya bisa jadi saya bersekolah di hari Sabat. Karena saat itu saya sangat-sangat ragu. Itu adalah jawaban doa saya yang menurut saya luar biasa. Dan jawaban doa saya yang kedua adalah saat itu setelah saya kelulusan, singkat cerita, saya khawatir kembali akan studi saya. Apakah saya ingin lanjut atau tidak? Karena saya terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Untuk melanjutkan perguruan tinggi itu hal-hal yang sangat dipertimbangkan dari keluarga saya.
Tetapi saya berusaha untuk mencari beasiswa bagaimana ini agar saya bisa untuk melanjutkan studi saya. Kembali lagi saya bertelut, saya luangkan waktu saya dini hari untuk berdoa. Lalu saya juga berusaha untuk belajar mencari beasiswa di mana-mana. Saya kirim-kirim berkas di beberapa kampus. Dan 1 bulan kemudian ada pengumuman dari beberapa kampus tersebut. Ternyata pengumuman yang pertama adalah saya ditolak di kampus yang pertama. Itu hal yang sangat menyedihkan. Lalu di kampus yang kedua saya juga ditolak. Hingga 4 kali saya ditolak, dan di kampus yang terakhir, puji Tuhan, kampus ini menerima saya. Dan saya sangat senang pada saat itu. Saya kabarkan ke keluarga saya bahwa saya bisa melanjutkan studi saya karena saya diterima di kampus tersebut. Tentu keluarga saya juga ikut senang, tetapi mereka bilang, apakah kampus tersebut libur di hari Sabat? Nah, ini menjadi persoalan bagi saya kembali. Saya tidak tahu bahwa kampus itu libur atau tidak di hari Sabat. Apakah 5 hari kerja atau 6 hari kerja? Lalu saya telepon kembali di bagian administrasi akademik. Ternyata, puji Tuhan, kampus tersebut libur pada hari Sabat. Dan itu sangat luar biasa bagi saya, sehingga saya bisa melanjutkan studi saya di Yogyakarta sampai saat ini. Dan itulah hal yang menurut saya jawaban doa Tuhan yang paling luar biasa. Selain di yang kesaksian saya pertama, inilah yang jawaban doa Tuhan yang paling luar biasa dalam hidup saya, karena saya bisa melanjutkan mimpi saya ke perguruan tinggi. Lalu jawaban doa saya kemudian, singkat cerita, setelah saya berkuliah 1 tahun, saya di Jogja, tinggal sendiri, saya kos mandiri. Jadi saya mungkin pulang kampung 1 tahun sekali. Dan saat itu saya baru 1 tahun di Jogja. Saya belum sempat untuk pulang ke Lampung, pulang kampung. Tetapi saya mendengar kabar buruk dari keluarga saya bahwa bapak saya telah tiada. Di situ saya sangat terpuruk sekali, karena bagaimanapun ketika kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, pasti itu sangat menyesakkan hati. Saat itu saya dikabari jam 3 subuh. Jadi saya saat itu sedang tidur. Saya dikabari jam 3 subuh bahwa bapak saya ini, orang tua saya, telah meninggal dunia. Itu saya sangat drop sekali. Saya nangis di kos sendirian, di perantauan. Terus tidak ada siapapun. Dan saya berdoa kepada Tuhan, tolong kuatkan saya. Jangan sampai saya drop dan tidak bisa melanjutkan studi saya. Jangan sampai saya stres oleh karena hal tersebut. Lalu saya pulang ke Lampung, saya dikuatkan oleh banyak orang di sana. Ternyata masih banyak orang yang peduli akan kami. Dan itulah menjadi jawaban doa saya bahwa memang Tuhan memberikan orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang baik. Dari perjalanan hidup saya, dari SMA, ujian-ujian, hingga saya boleh libur di hari Sabat, mendapatkan kampus yang terbaik yang Tuhan pilihkan kepada saya. Dan sampai saat ini, saya juga masih dikelilingi oleh orang-orang yang baik di sini, dan saya boleh menjadi orang yang baik juga, yang bisa menyalurkan berkat-berkat Tuhan, dan jawaban Tuhan bagi diri saya sangat menguatkan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada HCI, kepada saya. Tuhan Yesus memberkati.